Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pada sore hari ini kita akan mengkaji dengan judul Pemuda dalam Islam. Nah, sudah barang tentu kita semuanya tahu bahwa peranan pemuda itu sangat penting. Kalau Soekarno pernah berkata, berilah kepadaku 10 pemuda, maka akan kuhancurkan dunia. Ini artinya bahwa kata menghancurkan itu bukan berarti merusak, artinya merubah. Jadi tenaga, pikiran, ilmu pemuda itu sangat penting. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, ya, seseorang itu hebat, itu adalah orang yang menunjukkan prestasinya. Faqala ha anada. Nah, inilah prestasiku. Walaysa ha abi. Nah, bukanlah ini orang tuaku. Jadi pemuda atau anak muda yang hebat itu adalah orang yang berprestasi. Nah, prestasi yang paling penting di samping yang lain-lain juga penting. Kita prestasi dalam berolahraga, kita berprestasi dalam kesenian, kita berprestasi di dalam ilmu pengetahuan penting. Semuanya penting. Tetapi yang paling penting adalah prestasi itu terletak pada keimanan, pada tauhidullah, kepercayaan yang kokoh, kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang handal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang ditunjukkan di dalam sejarah anak-anak muda yang kemudian ditunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Nah, itu adalah pada mudanya, pada masa mudanya dia memiliki kekokohan, kekuatan, ya, di dalam keimanan, tauhidan, dalam akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana kuatnya keimanan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu pada usia yang masih muda, ya. Ya. Ia menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu minal muslimin. Dan tidak ada kegentaran sedikit pun juga, ketakutan sedikit pun juga untuk menegakkan kebenaran tauhid, walaupun harus berhadapan dengan Raja Namrud yang sangat kejam. Nah, demikian pula Nabi Musa alaihissalam, dengan gagah beraninya dia menasehati, mengingatkan kepada Fir'aun, sang raja yang kejam itu, karena dia menyekutukan Allah. Bahkan bukan hanya menyekutukan Allah, dia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, maka kemudian keberanian Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan mukjizatnya, nah akhirnya Fir'aun pun dikalahkan. Nah, makanya bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam menegakkan kebenaran, menegakkan ketauhidan, menegakkan akidah imanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak awal dia mengasingkan dirinya dari masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kemusyrikan dan kejahatan, yaitu dengan bertahanus, merenung di sebuah gua, namanya Gua Hiro, dan dia hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Membersihkan hati dengan mengokohkan, menguatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi pemuda yang hebat,
sebagaimana diajarkan oleh para nabi dan rasul, bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan membersihkan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan, keangkuhan dan kesombongan, serta menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan keselamatan, dan yang memberikan kesuksesan. Nah, maka seorang pemuda yang di dalam hatinya bergelora cita-cita, maka dia berusaha sedekat-dekatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan kemuliaan kepada pemuda. Jadi kalau pemuda itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, banyak berdoa, yang memohon, banyak beribadah, banyak melakukan penyucian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya berpuasa itu kalau didasarkan ikhlas karena Allah itu adalah salah satu upaya tazkiyatun nafs. Nah, ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, bagaimana sosok pemuda yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kemudian dijaga, dirangsa, dilindungi Allah Subhanahu wa taala? Kita pernah juga mendengar tentang kisah pemuda yang ada di dalam gua, namanya pemuda Ashabul Kahfi. Nah, dia berani menegakkan kebenaran, menegakkan ketauhidan di hadapan Raja Dakyus, raja penyembah berhala, penyembah dunia dan penyembah harta benda, yang tidak percaya kepada agama dan tidak percaya kepada Tuhan. Maka yang bisa melawan kejahatan Raja Dakyus itu adalah pemuda, yaitu menegakkan kebenaran dengan tidak sedikit pun ragu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Intansurullah yansur lakum. Jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongku. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan pendirianmu, akan mengabulkan cita-citamu. Maka mulailah raih keinginan dan cita-cita itu setinggi langit. Ya. Himmatul ali minal iman. Cita-cita yang tinggi itu adalah bukti adanya iman, bukti kuatnya akidah. Nah, kalian harus punya cita-cita, ya, cita-cita kesuksesan, ya, dalam kehidupan ini, dalam mengejar karir, ya, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tetapi semuanya dibungkus, dilapisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bakat kita main olahraga terus, ya, tekuni ya olahraga ya yang menjadi talenta kita. Kalau menjadi seorang sastrawan, ya, tekuni ya. Kalau menjadi penulis, ya, jadilah penulis yang baik. Ya. Kalau ya kita menjadi pemusik, ya, menjadi pemain sepak bola, apa saja tekuni. Tetapi tidak boleh lupa kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Talenta yang kita kembangkan itu bermanfaat dan bisa membawa kecerdasan di dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kemudian rajin berolahraga, rajin bermusik, rajin berpuisi, tetapi otaknya nggak cerdas. Nah, harus pakai kecerdasan, ya, dan juga harus dibarengi dengan spiritualitas, ya, ya, ketaatan, kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian mendengar kisah yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Nah, itu anak kecil, ya, kerjanya juga bukan seorang pengusaha besar, yang namanya juga masih kecil. Dia hanya sekedar seorang penggembala kambing. Pada suatu hari Umar bin Khattab menguji keimanan dari si anak kecil penggembala kambing tadi. Hai anak penggembala kambing, aku punya uang dan aku butuh seekor kambing. Uangnya boleh kamu ambil. Aku bisa mengambil seekor kambing. Kan di sini nggak ada yang tahu. Pemilik kambing juga nggak tahu. Tetangga juga nggak tahu. Orang tua juga nggak tahu. Hanya kita berdua saja. Ambillah uangnya. Ada di 10 dirham. Waduh, banyak sekali uang. Tapi apa kata si pemuda tadi? Hai tuan, memang tidak ada yang tahu. Majikanku tidak tahu. Kalaupun, ya, seperti yang kau katakan, kalau nanti sore majikanku menghitung ulang kambing ini, bilang aja aku udah cari dan tidak ketemu. Pasti majikanku tidak akan memarahi kamu. Betul. Bahkan kalau tahu kambing itu nggak pernah dihitung, terserah saja kepada aku. Orang tuaku juga tidak tahu, temanku juga tidak tahu. Tapi wahai Tuhan, di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu Maha tahu. Biarpun kamu, ya, kata si anak muda tadi, ya, mengambil, ya, dan tidak ada yang melihat, tapi Allah pasti melihat. Maka pemuda tadi mendapat reward, ya, mendapat penghormatan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Karena apa? Karena keimanannya, karena kejujurannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan reward nanti, ya. Kalau kamu itu, ya, menjaga, ya, amanah, ya, yang diberikan oleh guru, oleh orang tua, ya, tidak usah membohongi, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Mana buktinya lagi, kita ingin cari bukti lagi, ya. Pada zaman Nabi itu ada, ya,
seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Hilal bin Rabah. Dia disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah, salah seorang penggede kafir Quraisy, ya. Karena ketahuan dia beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia ditarik tubuhnya di atas padang pasir, yang di atas perutnya itu ditidiin batu yang besar, kemudian digeret dengan seekor unta. Apa yang dia sebutkan? Ya, dia tidak beringis kesakitan, apalagi cengangas-cengenges. Ya, ada orang yang salah tapi nggak ngaku salah, cengangas-cengenges, cengar-cengir, pelanga-pelongo. Orang nggak cerdas itu, ya. Nah, Hilal bin Rabah ini dia yang mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu akbar. Walaupun tubuhnya penuh luka, ya. Tetapi dia sedikit pun tidak merasakan gentar dan takut, apalagi kesakitan. Karena yang dia perjuangkan itu adalah kebenaran. Yang dia perjuangkan itu adalah kejujuran. Nah, itulah pemuda idaman, ya, yang dianjurkan oleh Islam, ya. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangga kalau melihat pemuda yang gagah, pemuda yang nyah, pemuda yang menyenangkan, pemuda yang akhlaknya bagus. Ya akhlak yang bagus itu karena dia, ya, percaya bahwasanya kejujuran dan perbuatan baik itu diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam membaca Al-Quran, juga dalam rangka menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah dibilang-bilang lagi, Allah itu pasti ngasih, ya, kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Nah, kalau kemudian kita hanya bisa cengangas-cengenges, cengar-cengir, nah, kemudian tidak menunjukkan prestasi, tidak ditunjukkan ibadah, juga masih malas-malasan, baca Quran juga nggak bisa-bisa, semangat, ya. Nah, dan kita menjadi pemuda idaman, nah, pemuda yang dibanggakan oleh Islam. Nah, mudah-mudahan, ya, ini memberikan semangat kepada kita semua, ya. Mumpung masih muda, ya, untuk kita, ya, mencapai cita-cita. Ya. Belajar di waktu belajar, melukis di atas kain, jadi, ya, nah, kalian udah hafal semua itu, ya. Ya, anak apa? Bil hajar, ya, melukis, ya, di atas batu, ya. Ketika kita, ya, masih menjadi pemuda, ya. At-ta'limu fi sighar, ya, belajarlah kata ketika masih muda, ketika masih kanak-kanak, ya. Nah, inilah yang akan bisa mengantarkan kelak kita
menjadi orang dewasa yang kuat bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya terus ya memberikan bimbingan kekuatan kepada kita supaya tetap istiqomah ya, tidak boleh bermalas-malasan ya, apalagi kalau kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh agama kita. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.